Jam istirahat sudah berbunyi, menandakan waktunya bagi para siswa untuk keluar dari kelas. Suasana ramai segera memenuhi koridor sekolah. Namun, di tengah kerumunan yang bergegas menuju kantin, atau sekadar berjalan-jalan di lapangan, dua siswi baru, Kalista dan Chania, tampak masih kebingungan. Kalista awalnya berniat bertanya kepada Alpha tentang lokasi kantin, tetapi cowok itu sudah lebih dulu keluar bersama Erlan, Joan, Willy, dan Lexi. Hampir seluruh siswa telah meninggalkan ruangan, menyisakan hanya beberapa orang yaitu Alina, Arumi, serta Levin yang masih sibuk merapikan buku-buku yang hendak diantarkannya ke ruang guru. Alin, kasihan tuh anak baru, kayaknya mereka kebingungan deh, kata Arumi sambil melirik ke arah Kalista dan Chania. Ya udah, kita ajak ke kantin yuk, sahut Alina. Arumi setuju dengan ide temannya. Alina pun melangkah mendekati Kalista dan Chania. Hai Kalista, Chania, kalian mau ke kantin bareng kita nggak? Tawarnya dengan senyum ramah. Oh ya, boleh-boleh, jawab Kalista antusias. Sementara Chania hanya mengangguk semangat, perutnya sudah keroncongan sejak tadi. Mereka berempat berjalan bersama menuju kantin. Di sana, suasana sudah riuh dengan siswa yang mengantri mengambil makanan. Laura dan Elsa tampak berada di barisan depan, menunggu giliran mereka. Namun, tak lama kemudian, rombongan Erlan datang. Alpha, Joan, Willy, dan Lexi berjalan santai di belakangnya. Minggir, minggir! Seru Joan lantang. Seketika, siswa-siswa yang tengah mengantri langsung menepi, memberi jalan bagi kelompok Erlan. Udah kalian kenapa sih? Lanjut aja, nggak usah peduliin mereka, ujar Laura kesal pada siswa-siswa di sekitarnya. Jangan, Ra, lo tahu kan, kalau berurusan sama Erlan, urusannya bisa panjang. Bisik Elsa, menarik tangan Laura agar ikut menyingkir. Capek banget deh, kayak begini terus, gerutu Laura. Tetapi akhirnya ia juga mengalah dan menepi. Erlan melangkah ke barisan paling depan, lalu menoleh ke arah Laura dan Elsa. Karena kalian teman sekelas gue izinin kalian antre di belakang kita, katanya dengan nada setengah mengalah. Ogah, sahut Laura cepat. Ekspresinya penuh rasa kesal. Wah, Ratu Judes bener-bener lo ya, bukannya bersyukur dibantuin Erlan, sahut Joan. Bodoh amat, balas Laura, ketus. Tiba-tiba, seseorang menerobos antrean. Woi, ribet banget sih kalian, gue lapar nih, teriak Azel yang baru datang. Tanpa ragu, ia langsung mengambil posisi pertama, melewati Erlan dan yang lainnya. Azel curut enak aja loh, protes Erlan. Namun Azel mengabaikannya dan tetap mengambil makanannya. Melihat itu, Erlan dan gengnya pun akhirnya ikut mengambil makanan mereka. Ketika rombongan Erlan hampir selesai, antrean kembali seperti semula. Saat itu juga Alina, Arumi, Kalista dan Chania baru memasuki kantin. Erlan menoleh dan berseru kepada para siswa di antrean. Kalian tolong kasih jalan buat mereka. Laura yang masih kesal, sejak tadi akhirnya kehilangan kesabarannya. Nggak ada ya. Gue udah dari tadi nih. Ya siapa suruh lo tadi nolak, balas Willy santai. Diam lo, gak usah ikut campur, bentak Laura. Udah, jangan berantem. Sela Alina, mencoba meredakan ketegangan. Kita nggak apa-apa kok, antre di belakang. Nggak usah peduliin mereka. Iya, cuekin aja, lanjut aja antreannya, tambah Arumi. Akhirnya, suasana kembali normal. Satu persatu siswa kembali mengambil makanan mereka,
Setelah Laura dan Elsa selesai, mereka langsung membawa nampan makanan mereka ke meja terdekat. Resek banget sih mereka, gerutu Laura sambil meletakkan nampannya. Udah, yang penting kita udah dapat makanan. Elsa berusaha menenangkan sahabatnya. Tiba-tiba, terdengar suara seseorang berteriak. My baby Laura, panggil Juna datang sambil berlari kecil membawa nampan makanannya, hendak bergabung dengan mereka. Lihat tuh si Juna, celetuk Lexi kepada teman-temannya. Elsa segera memberi isyarat agar Juna tidak mendekati mereka, mengingat mood Laura sedang buruk. Sayangnya, seruan dari Willy membuat semua orang tertawa. Woi Juna, hati-hati. Lu bisa ditelan sama si Jutek, teriak Willy. Juna mendengus kesal. Ih, apaan sih? Gak lucu. Dengan ekspresi malas, ia akhirnya memilih bergabung dengan Delon, Hito, Jimmy, dan Devan di meja lain. Sementara itu, Alina dan teman-temannya telah selesai mengambil makanan dan duduk di meja terpisah. Saat mereka mulai makan, Chania menoleh ke Arumi dengan penasaran. Erlan orangnya gimana sih? Kok yang lain kayak takut sama dia? Tanyanya. Arumi terkekeh. Oh, si preman sekolah, dia emang gitu. Suka bikin rusuh, suka cabut, pokoknya nggak banget deh. Kalau Alfa gitu juga enggak, tanya Kalista, membuat Alina menatapnya curiga. Arumi menimpali dengan cepat, kenapa lo nanyain Alfa? Lo suka ya sama dia? Kalista buru-buru menggeleng. Enggak, aku cuma penasaran aja. Alfa satu geng sama Erlan sih. Tapi, dia nggak separah Erlan. Paling dia cuma ikut-ikutan doang. Kayak yang lain, yang paling parah ya Erlan. Dan parahnya lagi, Erlan itu suka sama Alina, ungkap Arumi. Kalista dan Chania menoleh ke Alina, terkejut. Hah? Suka sama Alina? Seru mereka serempak. Arumi mengangguk, makanya tadi kita disuruh maju. Satu lagi, dia nggak berani lawan Levin. Tambahnya. Levin, ketua kelas kita? Tanya. Kalista. Arumi, udah deh, potong Lina. Tampak tak nyaman dengan pembicaraan itu. Arumi mengabaikannya. Iya, Levin ketua kelas kita, jawab Arumi, melanjutkan pembicaraannya. Kenapa? Emangnya dia takut sama Levin? Gak tahu, pokoknya mereka berdua jarang berinteraksi, semacam perang dingin gitulah, jelas Arumi. Oh ya, Azel itu siapa sih buat Erlan? Kok mereka dekat? Tanya Kalista lagi. Oh, kalau Azel itu sahabatnya Erlan dari kecil, dia tomboy banget. Dan kadang suka gabung sama geng mereka. Kalista dan Chania mengangguk. Udah, jangan ngobrol mulu, cepetan makan. Bentar lagi bel masuk, tegur Alina. Iya, mereka pun kembali fokus menyantap makanan mereka sebelum jam istirahat berakhir. Bel masuk bergema, menggema di seluruh penjuru sekolah. Mereka yang tadi berhamburan di luar kelas, kini kembali ke tempat mereka masing-masing. Laura dan Elsa memasuki kelas. Guys, kalian harus dengar berita ini, ucap Laura semangat. Serentak, perhatian seluruh kelas tertuju padanya. Gue tahu, pasti Pak Bima nggak masuk kan? Tebak Devan dengan santai. Laura menggeleng cepat. Bukan. Mereka sempat menoleh sebentar ke pintu masuk, karena Dama memasuki kelas. Terus apaan? Kucing lo melahirkan. Salah Alexi. Bukan, kok bawa-bawa kucing gue sih? Laura mendelik kesal. Apaan sih? Si julid mulai lagi nih. Joan ikut menimpali dengan nada geli. Lo diam deh. Ini kabar penting banget nih. Menyangkut sahabat lo Erlan, ucap Laura membuat semua semakin penasaran. Emangnya Erlan kenapa? Tanya Alfa. Laura menarik napas dalam sebelum melanjutkan. Jadi gini, gue sama Elsa barusan dari toilet. Gue tahu, pasti lu dikunciin di toilet sama Erlan. Arumi menyela, sambil tertawa kecil. Ya, bukan dengerin gue dulu. Laura mendesah kesal, karena ucapannya terus dipotong. Azel yang sejak tadi menahan emosi akhirnya ikut bicara. Buruan, apaan sih? Oke, by the way sampai mana tadi? Astaga, sampai toilet, ucap Alexi. Laura mengangguk. Oke. Jadi pas gue sama Elsa keluar dari toilet,
Kita lihat Erlan sama Levin abis berantem. Mereka dibawa ke ruangan BK. Serius Laura? Erlan sama Levin berantem? Willy menatap curiga. Jangan ngarang cerita ya, mentang-mentang lo abis cekcok di kantin tadi. Lovera mendenggis, merasa diremehkan. Siapa yang ngarang cerita bego? Gue lihat sendiri wajah mereka babak belur abis kelahi. Tanya aja Elsa kalau nggak percaya. Elsa yang sedari tadi diam hanya mengangguk pelan. Iya bener kok, ucap Elsa membenarkan ucapan Laura. Kalau Elsa sih, baru gue percaya, ucap Lexi santai. Ih, nggak percaya banget lo sama gue, Laura menggerutu. Kemudian menghempaskan tubuhnya ke kursi dengan kesal. Namun, rasa penasarannya belum mereda. Ia menoleh ke arah Azel yang duduk di belakang. Azel, lo kan sahabatnya Erlan. Lo tau nggak kenapa dia berantem sama Levin? Azel menatapnya malas. Lo kira gue maknya? Ya mana gue tahu lah. Yose, tanpa ambil pusing, memasang earphone-nya lebih dalam. Tanda ia tak tertarik dengan drama yang tengah berlangsung. Laura melirik ke arah rombongan cowok-cowok di pojok belakang. Kalian pasti tahu kan? Tanyanya, penuh harap. Alexi mengangkat bahu. Apaan sih lo? Kok nanya ke kita? Lo sendiri yang ngasih tahu mereka berantem. Ya mana kita tahu. Tahu tuh, si Julid nggak jelas banget. Sahut Joan, ikut menimpali. Juna, yang duduk tak jauh dari mereka, langsung menyahut. Joan, tolong mulutnya jangan kasar ya sama my baby Laura. Diam lu, kacung. Sahut Willy, yang duduk di belakang Juna. Apa jangan-jangan gara-gara Alina? Gumam Laura, menimbang-nimbang pikirannya sendiri. Ucapan itu langsung mengundang reaksi Alina. Apaan sih, Ra? Kok aku yang kena? Alina, yang sejak tadi diam di sudut depan, akhirnya angkat suara. Tahu tuh, kenapa bawa-bawa Alina segala? Arumi juga ikut menyela. Laura mengangkat bahu. Ya kan gue cuma nembak. Lagian, kita semua tahu, kalau Erlan suka sama Alina, bisa aja kan? Dia cemburu karena Levin deket sama Alina. Udahlah Ra, jangan nambah-nambahin cerita. Mending lo tanya langsung sama Erlan pas dia balik, ujar Dallin, yang duduk di samping gadis itu. Tahu tuh, kepo amat jadi orang, sahut Jimmy. Cowok-cowok di kelas itu memang seringkali kesal dengan Laura. Selain mulutnya yang tajam, sifat julidnya juga kerap membuat mereka jengah. Namun bagi cowok-cowok di kelas lain yang tak mengenalnya terlalu dalam, Laura tetap dipuja karena kecantikannya. Beberapa menit berlalu, dan akhirnya pintu kelas terbuka. Erlan dan Levin melangkah masuk. Suasana tiba-tiba terasa dingin. Tak ada yang berani bertanya. Bahkan Laura pun memilih diam.